saya akan menjawab pertanyaan dari Silviana Anissa Putri. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Menurut Fillmore, ia membagi kalimat atas dua unsur, yakni modalitas dan proposisi. Apa saja contoh dari dua unsur tersebut? Modalitas yakni suatu uraian bahasa dalam bentuk kalimat yang menunjukkan pernyataan, keinginan, sikap, perasaan pembicara mengenai keadaan atau perbuatan terhadap lawan bicaranya. Contoh, kami tentu akan mendukungmu dalam ajang pencarian bakat. Kata tentu menunjukkan rasa pasti atau kepastian. Sedangkan proposisi yakni suatu pernyataan atau statement yang memiliki nilai kebenaran. Contoh, Indonesia merupakan negara kepulauan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Akmal Al-Farizi dengan pertanyaan, apa penyebab Fillmore mengadakan perubahan kasus yang mulanya terbagi atas 6 kasus menjadi 10 kasus? Jadi, penyebab Fillmore melakukan perubahan dalam pembedaan kasus adalah karena Fillmore ingin memperluas serta mengembangkan pembatasan kasus dalam tata bahasa kasus, di mana sebelumnya Fillmore hanya menyebutkan 6 kasus saja, setelah dikembangkan olehnya menjadi 10 kasus. Dalam daftar 10 kasus yang baru tersebut, kasus datif dan faktitif dalam daftar kasus sebelumnya diganti penamaannya menjadi kasus yang mengalami atau kasus experience dan kasus tujuan. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah dari saudari Nurul Jumrah, yakni apakah yang membuat Fillmore mengadakan perubahan pada pembedaan kasus yang mulanya dibagi atas 6 kasus kemudian menjadi 10 kasus? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Fillmore menjelaskan lebih lanjut mengenai kasus batin sebagai dasar untuk menerangkan berbagai fungsi frasa nomina dalam kalimat. Dalam karangannya yang berjudul Some Problem for Case Grammar, Fillmore membicarakan berbagai masalah dalam kategori kasus serta memberikan pula saran pemecahannya. Beliau mengeluarkan 2 prinsip dalam menghadapi pemecahan masalah tersebut. Kedua prinsip tersebut yakni yang pertama adalah hanya terdapat 1 kasus bagi tiap frasa nomina dalam sebuah klausa. Kemudian prinsip yang kedua adalah apabila kita mengambil sebuah predikator yang secara intuitif dilihat sebagai memberikan fungsi semantik kepada frasa nomina yang terdapat pada posisi sintaktik tertentu terhadap predikator tersebut, mestilah ada suatu batas dalam menggolongkan fungsi semantik tersebut. Nah, hal tersebutlah yang membuat Fillmore mengembangkan dan mengadakan perubahan pada pembedaan kasus yang mulanya dibagi atas 6 kasus kini dibagi menjadi 10 kasus. Jadi, Fillmore mengembangkan tata bahasa kasus setelah melihat adanya masalah pada transformasi generatif grammar atau TGG. Jadi, beliau melihat adanya peran semantik pada noun dalam hubungannya dengan verb yang tidak dapat diterangkan oleh TGG. Analisis tata bahasa kasus berfokus pada perbedaan yang jelas antara deep structure dan surface structure. Tata bahasa kasus sama dengan analisis TGG. Perbedaannya terletak pada konsep case yang dimiliki oleh Fillmore. Menurutnya, subjek dan objek termasuk dalam kategori surface structure. Lalu, mengapa kasus datif dan faktitif tidak digunakan lagi dalam daftar kasus yang baru? Nah, kasus datif dan kasus faktitif tidak digunakan lagi dalam kasus yang baru, namun penamaannya digantikan dengan kasus yang mengalami dan kasus tujuan. Jadi teman-teman, mengapa Fillmore mengadakan perubahan pada pembedaan kasus? Jadi, beliau mengkualifikasi kembali bahwa case lainnya akan dibutuhkan, termasuk bonefaktif, time, dan lain-lain. Berikutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Asih Kusumawati. Pertanyaannya, Fillmore melakukan perubahan pembeda kasus
Dua di antaranya perubahan nama dari faktitif dan datif menjadi kasus yang mengalami dan kasus tujuan. Apakah kedua kasus tersebut memiliki pembahasan yang sama dengan kasus faktitif dan datif? Menurut saya, pembahasan dari perubahan kasus tersebut sama. Fillmore hanya mengganti namanya saja. Kasus faktitif berubah menjadi kasus tujuan atau goals, sedangkan kasus datif berubah menjadi kasus yang mengalami atau experience. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hanifah Rifdah Nurul Azizah dengan pertanyaannya, yaitu bagaimana contoh dari unsur-unsur modalitas tersebut? Sebelumnya, modalitas itu sendiri adalah mengacu pada sikap pembicara terhadap keadaan yang diungkapkan dalam kalimat. Fillmore membagi unsur modalitas atas 4 unsur, yakni unsur negasi, kala, aspek, dan adverbia. Negasi dalam istilah linguistik adalah sebutan untuk kata sangkalan. Dalam bahasa Indonesia, terdapat 4 kata sangkalan, yaitu tidak, bukan, belum, dan jangan. Selanjutnya adalah kala. Kala adalah kategori gramatikal yang ditandai dengan perubahan kata kerja dan menyatakan kapan suatu peristiwa itu terjadi. Contohnya dalam bahasa Inggris, jika kita ingin mengungkapkan kejadian yang sudah terjadi, maka kata kerjanya adalah bentuk lampau. Sedangkan ketika akan mengungkapkan kejadian saat ini, maka kata kerjanya adalah kata kerja present atau sekarang. Sebagai contoh kata kerjanya adalah, jika saya ingin menulis surat kemarin, kata kerjanya adalah wrote. Sedangkan jika saya ingin menulis surat saat ini, maka kata kerjanya adalah write. Jadi, kala dalam bahasa Inggris biasa disebut juga dengan tense. Selanjutnya adalah aspek. Aspek adalah cara memandang waktu secara internal. Maksudnya adalah waktu di dalam kata kerja ada yang bisa dilihat maupun tidak. Sebagai contohnya adalah kata berdiri. Kata berdiri memiliki durasi antara tidak berdiri ke posisi berdiri. Di situ ada durasi dan kita bisa melihat prosesnya ketika tidak berdiri ke posisi berdiri. Selanjutnya adalah adverbia. Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain yang bukan nomina, misalnya untuk verba dan adjektiva. Contoh dari adverbia adalah sangat, amat, tidak. Kata-kata tersebut digunakan untuk memberi penjelasan kepada kata-kata atau kalimat lain. Terima kasih. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah dari saudari Leni Novitasari. Menurut kelompok Anda, bagaimanakah kesimpulan dari pengertian tata bahasa kasus dari pengertiannya menurut Tarigan dan Harimurti Krida Laksana, karena di dalamnya terdapat perbedaan? Baik, jadi di sini saya akan sedikit mengingatkan kembali mengenai pengertian case grammar atau tata bahasa kasus menurut dua ahli tersebut. Jadi, menurut Tarigan pada tahun 1989, tata bahasa kasus merupakan modifikasi pengertian dari tata bahasa transformasi yang memperkenalkan kembali kerangka kerja konseptual hubungan-hubungan kasus pada tata bahasa tradisional, tetapi dengan tetap memelihara serta mempertahankan suatu perbedaan antara struktur dalam dan struktur permukaan dari tata bahasa generatif. Sedangkan menurut Harimurti Krida Laksana pada tahun 2009 halaman 108, tata bahasa kasus adalah kategori gramatikal dari nomina, frasa nomina, pronomina, atau sintaksis adjektiva yang memperlihatkan hubungannya dengan kata lain dalam konstruksi sintaksis. Nah, dari dua pengertian tata bahasa kasus atau case grammar menurut dua ahli tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa tata bahasa kasus merupakan perkembangan dari tata bahasa transformasi yang di dalamnya membahas mengenai kategori gramatikal dari nomina, frasa nomina, pronomina, atau sintaksis adjektiva yang memperlihatkan hubungannya dengan kata lain dalam kategori sintaksis.
namun dengan tetap memelihara serta mempertahankan suatu perbedaan antara struktur dalam dan struktur luar dari tata bahasa generatif.